bergeliat wisata bahari dan aktivitas penduduk, Dermaga Kayu Bangkoa memanggil kita untuk melihat lebih dekat. Disinilah keindahan bertemu dengan kenyataan yang menyakitkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus. Alamat Pulau Lae-Lae, pekerjaan nelayan. Sampah seperti apa yang paling banyak terlihat di dermaga? Kalau sampah yang kelihatan di sini kayaknya campur, ada organik dan non organik di sini, tapi yang paling nampak sekali itu plastik. Plastik utamanya kayak air sampah air aqua gelas, terus yang botolan, dan lainnya itu kan kresek-kresek yang kantong plastik, kompek-kompek dan lain-lain. Hampir setiap hari sampah di sini ada, tapi jangan salah pengertian. Sampah di sini banyak bukan karena orang penjual yang buang atau orang di sini. Sampah itu yang datang di sini sampah buangan. Sampah yang mengalir dari arah pantai Losari, dia mengendap di sini di dermaga dan tidak terbawa arus keluar. Akhirnya dia mengendap dan bertumpuk. Jangan salah pengertiannya, nanti pikir orang sini yang membuang sampah sembarangan, tidak. Karena saya setiap hari di sini. Begitu kalau persoalan sampahnya. Gitu. Kalau soal penanganan sampah ini kan? Penanganan sampah di sini mau dikata sebenarnya selalu sering terjadi di sini gotong royong. Hampir dulu dibilang sekali seminggu diadakan. Tapi walaupun itu jangankan sekali seminggu, biarpun setiap hari tetap akan ada sampah. Itu mungkin kalaupun ada tidak terlalu karena dia tahu gitu, maksudku dibanding dengan yang saya bilang tadi itu ya, sampah yang datang kan itu pribadi di per orang biasa taruh jadi perahunya, di skotinya, jarang orang buang. Kalaupun ada bisa dihitung jari orang-orang yang begitu. Lebih banyak yang sudah mengerti sebenarnya, tapi apa dikata karena seperti yang tadi saya bilang sampah datang itu dan mengendap di sini di Kayu Bangkoa. Tidak ada. Tidak ada tempat pembuangan. Harapan saya sih kalau bisa dermaga ini diperbaiki, karena kita lihat sendiri kayak bagaimana jembatan dari kayu. Ya namanya kita masyarakat ya pasti menginginkan yang terbaik lah buat namanya dermaga. Kalau perlu direhab dan dibangun sebagaimana mestinya, supaya kita sebagai nelayan di sini, utamanya pengguna jasa, ya bisa lebih menikmati lagi, dan tamu-tamu alias wisatawan yang mau berkunjung bertambah. Karena apa? Fasilitas di dermaga itu bagus, kan begitu. Iya. Dilengkapi sarananya apakah ya tahulah bagaimana kebutuhan yang namanya pelabuhan kan, ya diperbagus, direnovasi supaya ya kedepannya nelayan juga merasa enak, nyaman, dan tamu-tamu bertambah untuk lebih sering lagi ke pulau gitu. Karena fasilitasnya di situ dan makanya bagus gitu. Kalau mau saya punya masukan. Pemerintah harus ada kontribusinya, karena ini kan dermaga paling tidak pariwisata ataukah perhubungan. Iya ada. Sebenarnya pemerintah tuh, karena masyarakat itu cuma harus dibangunkan sebenarnya fasilitas, baik itu fasilitas ini umum, jembatan, wajar. Walaupun tanpa kita kalau diminta pasti kita minta, ya mau tak begitu ya. Tapi namanya masyarakat meminta belum tentu juga dipenuhi. Iya tuh, macam ribet, macam-macam lah. Ada prosedur dan tidak semudah itu, iya kan?
selamat malam. Saat ini saya sedang bersama Kak Ian dari bagian dari LBH Makassar. Selamat malam kembali kawan-kawan. Saya Ian Hidayat, sekarang aktif di LBH Makassar. Kalau mau diperkenalkan cara pandangnya LBH, sebenarnya dia menggunakan cara bantuan hukum struktural untuk melakukan advokasi. Indikasi pertama adalah ada keterlibatan negara. Nah, kalau dilihat konteks kayu Bangkoa, itu kan hak ekosop, itu sebenarnya negara harus aktif. Ada satu indikator penting, sampah itu hadir karena ada proyek besar yang terjadi dan tidak ada pengelolaan sampah yang baik. Nah, kalau mau ditanya bagaimana caranya, sebenarnya ya ini adalah sistem negara yang harus mengikuti nih, bagaimana seharusnya sistem berjalan. Mereka yang tidak punya pengelolaan sampah yang baik itu di sana, itu sebenarnya mereka melanggar aturan yang mereka ikuti sendiri. Jadi kan nggak jelas, sampah bertumpuk, yang dirugikan siapa? Ya warga lah. Cuman perlu diketahui kawan-kawan, ini kan sebenarnya sampah ini proses tersistemik. Menumpuknya sampah di kayu Bangkoa itu proses sistemik. Oke, benar bahwa ini juga warga berkontribusi atas adanya sampah. Cuman pertanyaannya, dari mana sampah ini berasal? Tidak mungkin itu dihasilkan dari limbah rumah tangga ini. Nah, ini kan seharusnya dia produksinya dari mana, industri paling banyak ini di perputarannya. Jadi tidak mungkin di kayu Bangkoa. Yang paling dekat itu kalau bukan di Pantai Losari atau CPI. Itu kan harus dipertanyakan itu. Kita kan selama ini tidak pernah mempertanyakan bagaimana pengelolaan sampahnya nih, kedua ini. Nah itu negara ini yang terlalu rakus lah.